Are you down for this? Baby, you're in the mood. We can take it to the moon. Just like a movie scene. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Dor. Apa sih yang ngeliatin aja? Lagi ngapain sih? Ini loh, kita lagi ngerjain tugas. Kenapa pada bingung? Ya karena kita nggak tahu materinya apa. Emang disuruh ngerjain tugas apa? Jadi kita lagi ngerjain tugas video sejarah materi Kerajaan Melayu. Nah, Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Tionghoa ditulis Malayu adalah kerajaan bercorak kuda yang terletak di Sumatera. Lokasinya dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi atau Canpe, yaitu di tepi kiri dan kanan Sungai Batanghari. Hal itu karena banyak ditemukan candi dan arca di tempat ini. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan berita dari Cina, keberadaan kerajaan yang memiliki naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga dan pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya. Dan di awal abad ke-15 berpusat di Suruwaso atau Pagaruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Swarnadwipa atau Swarnabumi, yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas karena memiliki tambang emas. Sumber sejarah tentang Kerajaan Melayu hanyalah dari sumber Cina, tidak ada sumber dari prasasti. Berita dalam sejarah dinasti Tang 618-906 misalnya mencatat tentang datangnya utusan dari Moloyo pada tahun 644 Masehi dalam rangka hubungan dagang dengan membawa hasil bumi sebagai perkenalan. Disebutkan juga telah berdiri beberapa kerajaan lain di Sumatera seperti Tolangpohuang atau Tulang Bawang, Moloyo atau Melayu, dan Celivoce atau Sriwijaya. Seorang pendeta Buddha bernama Ising menceritakan bahwa pada tahun 671 Masehi, ia telah melakukan perjalanan dari Kanton Cina ke India. Dan dalam perjalanannya, singgah di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Pada tahun 685 Masehi, Ising kembali lagi ke Sriwijaya dan menerjemahkan beberapa kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Ising tinggal selama 4 tahun lamanya di Sriwijaya. Saat kembali ke Sriwijaya tahun 692 Masehi, Kerajaan Melayu tidak ada lagi. Kemungkinan telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Put, tapi kamu tahu nggak sih sistem politik di Kerajaan Melayu? Nah, kehidupan politik di Kerajaan Melayu dapat dikatakan stabil karena tidak terjadi konflik yang berarti. Hal itu dapat dilihat dari perpindahan kekuasaan. Namun, ada beberapa hal yang tidak diketahui karena minimnya informasi tentang kehidupan politik Kerajaan Melayu. Nah, Kerajaan Melayu sendiri memiliki raja-raja. Yang pertama yaitu bernama Sri Matrailokya Raja MW pada tahun 1183 dan memiliki prasasti berupa prasasti Grahi di selatan Thailand. Yang kedua adalah Sri Mati Tribuana Raja MW pada tahun 1286 dan memiliki prasasti berupa prasasti Padang Roco di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya. Yang ketiga adalah Raja Akarenduaman pada tahun 1316 dan memiliki prasasti berupa prasasti Suruwaso di Kabupaten Tanah Datar. Dan yang keempat adalah Sri Matsri Udayadityawarman pada tahun 1347 dan memiliki prasasti berupa Arca Amogapasa di Kabupaten Dharmasraya. Yang terakhir adalah Ananggawarman pada tahun 1375 dan memiliki prasasti berupa prasasti Batu Sangka di Kabupaten Tanah Datar. Nah, jadi gitu Nol. Kalau kamu sendiri tahu nggak sistem perekonomian di Kerajaan Melayu pada saat itu? Tahu dong pastinya, lokasi strategisnya yaitu di pelabuhan perdagangan yang menghubungkan antara India dan Cina. Selat Malaka memang merupakan jalur perdagangan yang ramai. Umumnya kapal-kapal dagang berlabuh untuk membongkar, memuat barang dagangan terutama lada, serta menambah pembekalan. Nah, sehingga kegiatan perekonomian yang sering dilakukan ini adalah berdagang. Terus untuk sistem sosial budayanya gimana?
Kehidupan sosial kerajaan Melayu menyerupai kerajaan Sriwijaya. Para bangsawan memeluk agama Buddha sedangkan rakyatnya memeluk kepercayaan tradisional. Sedangkan kehidupan budayanya dapat dilihat dari banyaknya arca dan candi-candi yang membuktikan bahwa kerajaan Melayu memiliki penduduk yang religius dan memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Terdapat beberapa kebudayaan yang terdapat di kerajaan Melayu, di antaranya seperti Prasasti Grahi, Prasasti Padang Roco, Prasasti Surwoso, Arca Amok Pasa, Prasasti Batu Sangkar. Kalian tahu nggak sih, kerajaan Melayu pernah mengalami masa kejayaan, yaitu pada masa pemerintahan Atidiawarman, putra bangsawan Majapahit dari ibu seorang putri Melayu bernama Dara Jingga, putri dari Maharaja Melayu Mauli Marwa Dewa. Wilayah kekuasaannya mencangkup seluruh pantai timur Sumatera. Hingga tahun 1347 Masehi, Atidiawarman memperluas wilayah kerajaannya sampai Panggaruyung, Sumatera Barat. Sini. Terus juga aku mau kasih tahu nih kalau semisal keruntuhan kerajaan Melayu dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, faktor politisi, kedudukan kerajaan ini semakin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan. Seperti kerajaan Siam di sebelah utara yang menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaka, termasuk Tanah Genting Kera, dan kerajaan Singasari di daerah timur yang dipimpin oleh kerajaan Kartanegara. Dengan mengirim ekspedisi ke arah barat, ekspedisi Pala Melayu yang mengadakan kedudukan terhadap kerajaan Melayu, Pahang, dan Kalimantan, sehingga mengakibatkan kedudukan Sriwijaya semakin terdesak. Yang kedua, faktor ekonomi. Aktivitas perdagangan berkurang karena daerah strategis perdagangan yang dikuasai Sriwijaya jatuh ke kekuasaan raja-raja di sekitarnya. Sehingga sejak abad terakhir ke-13, Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan wilayahnya terbatas pada daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah pada akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Jadi, kerajaan Melayu sendiri memiliki berbagai macam peninggalan. Yang pertama yaitu Prasasti Amogapasa. Peninggalan kerajaan Melayu ini ditemukan pada sekitar tahun 1286 di sebuah daerah bernama Darmasraya atau dikenal dengan kata Jambi. Diketahui bahwa memiliki kaitan dengan kekuasaan yang pernah dimilikinya, di mana disinyalir diterbitkan oleh Raja Kertanegara. Selanjutnya ada Prasasti Mas Juri, ditemukan bersama dengan Candi Jago dalam rupa sebuah patung, dijadikan bukti bahwa pernah ada sebuah penaklukan atas Atidiawarman oleh Gajah Mada. Lalu Prasasti Padang Roko ditemukan di sebuah komplek pemandian yang berada di daerah Nagari Suguntur, tempatnya di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Terdapat sebuah tulisan di 4 bagian sisinya. Saat didapati keberadaannya pada sekitar tahun 911. Selanjutnya, Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti ini bercerita tentang tragedi penyerangan kekuasaan atas kerajaan Sriwijaya terhadap Melayu pada sekitar abad ke-11. Ditemukan Sri Laka dengan sebuah cerita yang menjadi tempat tinggal Pangeran Suryana Rayana pada tahun 1055 sampai dengan 1100.